Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpuji termulialah namamu Tuhan. Dalam Kristus Yesus yang senantiasa memberkati kami. Sertailah Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Sesaat lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kita yaitu diambil dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian bunyi firman Tuhan. Dan yang menjadi topik khotbah kita adalah Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan sungguh begitu mengasihi kita semua. Tuhan sungguh mengasihi saudara, mengasihi saya, dan semua manusia dikasihinya tanpa membeda-bedakan. Walau manusia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan tidak menginginkan, tidak membiarkan setiap manusia itu hilang dan mati dalam keperdosaannya. Tuhan tidak membiarkan manusia itu jatuh ke dalam maut. Oleh sebab itu saudara, Tuhan menginginkan setiap orang meninggalkan dosa dan kembali kepadanya. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Kasih Tuhan yang amat besar telah dinyatakan melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, mengalahkan maut, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa umat manusia dengan syarat mau percaya kepadanya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kita saudara semua sebagai pengikut Kristus tentu sudah merasakan kasih Tuhan. Kita percaya dan mengimani Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita tentulah harus memberitakan kasih dalam kehidupan kita. Kita diutus oleh Tuhan mengabarkan keselamatan yang Tuhan berikan. Tentu kita bersuka cita atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, dalam nats ini
kita dapat belajar dari seorang Nabi Yehezkiel, yaitu ia dipilih Tuhan menjadi nabi ketika ia berumur 30 tahun dan dia masih muda. Dan pada saat itu, saudara, adalah salah satu masa paling suram dan gelap dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Nama Yehezkiel sendiri berarti Allah menguatkan. Tugas yang harus diemban oleh Yehezkiel sebagai nabi yang Tuhan pilih, yaitu dia harus mampu menjadi penyambung lidah Allah dalam menyampaikan firman keselamatan yang bersumber dari Allah. Pengutusan ini merupakan bagian dari kasih sayang Tuhan terhadap umatnya. Dia ingin agar umatnya mau berbalik kepada Tuhan dan tidak mati dalam keperdosaannya. Oleh sebab itu dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, firman Tuhan Allah, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup." Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Firman ini menjelaskan bagaimana berharganya manusia itu di hadapan Tuhan, sehingga ia ingin setiap orang mau kembali ke jalan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perikop ini menjelaskan apa yang harus Yehezkiel lakukan untuk membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Dalam nats ini, saudara, ada 2 poin penting yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, memberitakan pertobatan adalah tanggung jawab orang percaya. Saudara, Yehezkiel merupakan nabi yang memiliki iman yang teguh dalam pelayanannya. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapinya dalam membawa firman Tuhan, namun dia tetap berupaya untuk kuat dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam pelayanannya. Saudara, sebagian besar pesan Allah yang hendak disampaikan ke tengah-tengah bangsa Israel dapat dilihat melalui penglihatannya. Dalam nats ini, Allah mengingatkan Yehezkiel tentang tugas panggilannya sebagai imam dan nabi Allah. Tugas dan tanggung jawab Yehezkiel merupakan sebuah tugas yang sangat berat, karena tugas ini bukan hanya persoalan pribadi, kepentingan pribadi Yehezkiel, namun menyangkut kepentingan hidup kekal semua umat, keselamatan semua umat. Tuhan meletakkan tanggung jawab yang besar kepada Yehezkiel untuk mengingatkan dan menegur bangsa itu yang sudah menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sama sekali tidak menginginkan bangsa itu mati dalam keberdosaannya. Tuhan memilih Yehezkiel menjadi penjaga atas bangsa itu untuk mengawasi, mengingatkan, menegur, dan mengajar bangsa Israel agar tetap hidup dan berpengharapan kepada Tuhan, sekalipun hidup mereka jauh dari apa yang mereka harapkan. Saudara, syarat utama untuk bisa beroleh apa yang Tuhan janjikan adalah umatnya harus hidup dalam kesetiaan. Bagi orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan dan hidup dalam kejahatan, tentu saja dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ketika dia menghadapi kematian, maka kematian itu akan menjadi jalan baginya untuk menerima kematian kekal dalam hukuman Tuhan.
Namun saudara, Tuhan tidak menginginkan umatnya menerima kematian kekal itu. Sehingga tanggung jawab orang percaya adalah menegur dan mengingatkan mereka yang hidup dalam kejahatan di mata Tuhan agar meninggalkan kejahatannya. Allah dengan jelas mengatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tentu saudara, dalam melakukan hal ini tidak semudah kita mengucapkannya. Tidak semudah kita mengucapkannya. Karena kala itu Yehezkiel masih cukup muda, 30 tahun, harus menerima umpatan dan hinaan dari para tua-tua Israel yang merasa bahwa Yehezkiel tidak layak untuk menasihati dan menegur mereka. Dalam hal ini saudara, Allah berfirman kepadanya bahwa jika mereka tidak mengindahkan peringatannya, maka ketika mereka mati, mereka akan mati dalam keberdosaannya, dan Yehezkiel telah menyelamatkan nyawanya karena ia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itulah Yehezkiel menekankan perlunya pembaharuan hati dan jiwa serta tanggung jawab setiap orang atas dosa-dosanya sendiri, bahkan dosa sesamanya, sehingga keselamatan itu bukan hanya untuk kalangan pribadi, namun harus menjadi milik semua orang. Pelaksanaan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan bermaksud untuk penyelamatan umat dan pemeliharaan keselamatan hamba yang ditugaskan. Saudara-saudara yang terkasih, amanat agung Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga adalah agar setiap yang menjadi muridnya mau mengajar semua orang tentang firman Tuhan dan kebenaran. Akan tetapi ternyata tidak cukup hanya mengajarkan saja melalui kata-kata. Yang paling utama adalah mengajarkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita ajarkan. Itulah pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel ke tengah-tengah bangsa Israel. Kepatuhannya kepada Tuhan menjadi teladan bagi bangsa Israel. Di tengah-tengah hidup saat ini saudara, tentu kita bisa melihat kejahatan yang sudah merajalela. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk bisa berperan aktif dalam memerangi kejahatan, dalam menunjukkan kasih Allah, agar kita mengambil bagian dengan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita mampu menjadi teladan bagi orang lain. Tantangan kita tentu tidak mudah, pasti berat, pasti sulit. Namun kita mungkin akan menerima respon yang tidak mengenakan ketika kita menegakkan dan menyampaikan kebenaran. Namun jika kita membiarkan orang-orang yang setidaknya adalah bahagian dari kita tetap hidup dalam dosa, maka firman Tuhan mengatakan dosa orang tersebut akan dituntut kepada kita. Namun ketika kita memberi ajaran dan peringatan kepadanya, maka kita telah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ditolak, bukan berarti kita tidak peduli lagi kepadanya. Senantiasalah berdoa untuknya supaya di dalam dirinya ada perubahan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menguatkan kita. Yang kedua saudara, respon terhadap peringatan dan janji Tuhan. Respon terhadap peringatan dan janji Tuhan. Ada dua kemungkinan respon yang akan muncul ketika peringatan dan janji Tuhan itu disampaikan oleh Yehezkiel ke tengah-tengah bangsa Israel. Respon yang pertama adalah mematuhi dan menjalankan peringatan itu dengan penuh penyesalan. Namun saudara, bisa jadi bangsa itu akan memberikan respon negatif berupa penolakan atau
pesimisme yang berisi keputusasaan. Untuk respon yang kedua ini, Allah mengajari Yehezkiel bagaimana ia harus memberi jawaban kepada bangsa itu. Bangsa Israel tentu menyadari mengapa mereka harus mengalami penderitaan yang sangat berat dalam penguasaan bangsa Babel, dan mereka juga berpikir bahwa mereka akan mengalami kematian di dalam kesengsaraan mereka itu. Saudara-saudari yang terkasih, mereka sebenarnya sadar bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan, dan akibat daripada dosa itu adalah maut. Dalam hal ini mereka hanya tinggal menunggu kapan kematian itu datang menjemput mereka. Ini merupakan pandangan yang menandakan keputusasaan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel karena situasi hidup mereka. Maka Allah yang Maha Kasih itu mengutus Yehezkiel untuk mengingatkan bangsa itu bahwa Tuhan senantiasa memberi waktu untuk bertobat dari kejahatan dan dosa mereka supaya terjadi pemulihan dan kehidupan baru dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk menyuarakan bahwa ketakutan dan kekhawatiran mereka akan Tuhan ubah menjadi sukacita dan kemerdekaan jika mereka mau merespon dengan baik peringatan Tuhan yang disampaikan nabinya dan berjanji untuk bertobat atau berbalik arah dari kejahatan dan berjalan menuju keselamatan untuk menerima janji setia Tuhan. Dengan tegas Tuhan katakan kepada Yehezkiel, "Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup." Tentu saja, saudara, firman ini menjadi angin segar yang menyejukkan hati bangsa Israel yang mau percaya akan firman Tuhan. Mereka yang putus asa dan hilang harapan akan merasa dikuatkan kembali oleh janji Tuhan. Untuk itu, agar kebenaran firman ini menjadi milik mereka, maka syarat utama yang harus mereka lakukan adalah bertobat. Inilah yang diperintahkan Tuhan untuk disuarakan oleh Yehezkiel. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat ini. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara, bertobat berarti yang pertama menyesal dan meninggalkan jalan atau hidup lama, kemudian berjalan menuju hidup baru yang penuh harapan. Yang kedua, bertobat berarti merubah pandangan hidup. Jika dulu perbuatannya dianggap baik, menguntungkan diri sendiri, sekarang tidak, karena orientasi hidupnya bukan lagi untuk kesenangan sendiri, namun untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, berputar kembali ke jalan yang benar dan dengan aktif menjalankan kehidupan di dalam Kristus dan kebenarannya. Saudara, meskipun Allah sangat membenci dosa dan tidak berkenan kepada orang yang dikuasai dosa itu, namun bukan berarti Allah menginginkan kematian orang berdosa itu. Ayat yang ke-11 menjadi penegasan bahwa Allah justru menginginkan agar setiap orang yang melakukan dosa mau menyadari dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan mengambil komitmen untuk tidak lagi terjerumus ke dalamnya. Maka dengan demikian, kematian yang seharusnya menjadi bagiannya akan Tuhan ganti menjadi keselamatan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita juga pasti memiliki banyak dosa dan kekurangan. Ketika kita diingatkan akan kesalahan dan dosa kita oleh sesama kita, terima dan renungkanlah. Jangan berdalih untuk berusaha membenarkan diri atau menganggap orang lain tidak sepantasnya mengingatkan kita. Untuk itu, jangan pernah menunda waktu untuk bertobat ketika ada yang menyadarkan dan mengingatkan dan menyadarkan kita akan kesalahan kita. Firman Tuhan katakan,
pada hari ini, jika kamu mau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Karena siapa yang mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, maka dia akan menerima janji Tuhan di dalam hidup kita. Maka terimalah janji Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing melalui pertobatan kita kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini yang telah mengingatkan kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu berbalik dari kejahatan, berbalik dari dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Layakkanlah kami di hadapan-Mu, dan layakkanlah kami memberitakan kasih-Mu, memberitakan keselamatanmu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu sekarang, esok, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang terkasih, selamat melayani dengan sukacita dan kasih yang dahsyat daripada Tuhan, kasih yang hebat daripada Tuhan, semangat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.